mahasiswa pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian dapat diharapkan mengerti mengenai pengertian melayani dalam keluarga. Yang kedua, ada diharapkan bagi kalian untuk dapat memahami tentang melayani. Yang ketiga, kalian diharapkan untuk mampu melakukan bela-bela keluarga dan masyarakat. Ya. Yang pertama tadi untuk pengertian melayani dalam keluarga, saat itu pertama tadi apa? Kita membantu orang pekerjaan orang tua. Seperti apa? Nyapu, ngepel rumah, melimpah air, cuci piring, ya. Itu artinya melayani. Yang kedua, kita lihat pengertian dari keluarga. Keluarga itu apa sih sebenarnya? Apa pengertian dari keluarga? Keluarga adalah persatuan hidup antara ayah dan ibu dan anak-anak. Selain keluarga inti, keluarga inti itu ada anak kandung ya. Ada bapak, ada mama dengan anak-anak kandung saja yang ada di dalam keluarga inti. Dan ada keluarga besar itu, ada nenek di dalam keluarga itu, ada keluarga inti tadi kita bilang siapa tadi? Ibu, anak-anaknya di dalam rumah kan, di dalam keluarga. Terus keluarga besar itu seperti ada nenek, ada kakek, ada siapa
penipu atau berbohong itu di rumah itu adik-adik langsung pegang adik tidak boleh lagi hari stop kakak dengar ini adik tidak boleh apa penipu sama mama bapak ya, atau adik-adik langsung pergi dekat sama adik itu langsung pukul sambil ada itu tidak boleh lagi ya langsung pukul sama adik, langsung adik harus tegur ya, harus nasihat sama adik, harus kasih tahu ya, karena mungkin mereka masih kecil, mereka belum tahu mana yang baik mana yang tidak ya. Mungkin ketika sebagai kakak-kakak sini kalau kasih tahu adik-adik supaya kalau mereka berbohong atau penipu atau mereka mungkin mencuri sesuatu tidak boleh langsung pukul ya, jangan langsung pakai dikeramki sedikit ya, atau langsung tendang sama dia atau mati sama dia, tidak boleh ya, harus dekati dan tegur nasihat adik, semoga hari ini tidak boleh kakak tidak dengar lagi adik berbohong atau adik mencuri lagi hari ini gitu ya, Tuhan marah bilang ya. Selanjutnya, saudara Yami di tengah keluarga adalah sesuatu yang dapat kita wujudkan yang kita miliki hak yang penuh kasih kepada sesama keluarga. Bagaimana kita bisa menyayangi orang tua, saudara, kita, adik kakak, kita harus punya rasa kasih sayang. Kalau kita punya kasih, pasti kita tidak sampai menggunakan kata-kata yang tidak baik ya. Selanjutnya, melayani keluarga dapat terjadi bila kita mau selalu mengutamakan kepentingan anggota keluarga yang lain dibandingkan diri kita sendiri. Seperti cerita tentang Abraham dan Lot dibandingkan keinginannya diri sendiri. Kita lihat tentang cerita ini tentang tokoh Alkitab. Siapa yang tahu tokoh Alkitab Abraham dengan Lot? Mereka mengalami berpisah. Ada yang tahu? Ada yang tahu cerita tentang Abraham dan Lot? Tidak. Kita lihat ya ceritanya Abraham dan Lot. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb, istrinya dan segala cucunya, dan Lot pergi bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak anak, enak dan emasnya. Dia berjalan dari tempat persembahyan ke tempat persembahyan, dari tanah Negeb sampai di Bethel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Bethel tempat Mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil mengaku. Juga Lotnya ikut bersama-sama dengan Abraham, mempunyai domba dan lembu dan jengah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para hamba dan para hamba. Waktu orang Kanaan dan orang Filistia di negeri itu, maka berkata Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para hamba dan para gembala, sebab kita ini sahabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti tanah Mesir sampai ke Sodom. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan pergi ke Bethel. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Selama berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang mulia itu akan diberikan kepadamu dan kepada keturunan
untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunan. Nah, dari cerita ini tentang Lot sama Abram, kita dapat mengambil contoh dari Abram. Sikapnya Abram ini sangat baik hati. Si Abram ini dengan si Lot mereka pergi ke bukit itu. Pada saat itu mereka mempunyai ternak domba yang sangat banyak. Mereka hidup di pinggir sungai Yordan. Dan ketika ternak-ternak mereka sudah terlalu banyak, kemah mereka sudah terlalu banyak, mereka tidak ada tempat untuk tinggal. Dan akhirnya apa? Yordan sama si Abram sama si Lot ini, Lot ini adalah anak keponakan dari Abram. Dan Abraham, mereka mengalami perkelahian pada saat itu. Dan Lot ini apa sudah mau menginginkan tempat yang ada di situ, yang tempat itu ada sungai tadi, yang hijau, pokoknya yang sebelah timur itu mau dikuasai oleh Lot. Sedangkan Abraham itu dilemparkan ke tempat arah yang tidak, yang tanahnya kurang subur. Dan akhirnya apa? Abraham ini menerimanya begitu saja. Abraham ini memiliki sikap yang mengalah dan berkorban, ya, yang merupakan salah satu contoh dalam sikap melayani yang takut tingkat melayani. Bahwa dia mau merelakan apa yang milik bersama sebenarnya tadi, tanah yang tepat, tanah yang subur itu, dia memberikan kepada Lot. Biar saja Lot yang mendudukinya saja, biar saja Lot yang tinggal di tempat itu. Yang kedua itu ada sifat egois yang memaksakan keinginan sendiri dalam keluarga dan tidak mau melihat anggota keluarga yang lain. Ini merupakan salah satu ciri yang tidak melayani yang diinginkan. Dia kan mereka itu berkeluarga, ya. Tadi Abraham bersama istri dan anak-anaknya, berdua si Lot tadi hidup berkeluarga sama istrinya. Tapi Lot ini memiliki sifat yang egois. Dia mementingkan dirinya sendiri. Dia mau menguasai tanah itu, menguasai tanah yang subur, yang ada sungai, yang ada penghijauan, supaya gembala-gembalanya atau ternaknya bisa makan dan sebagainya. Akhirnya apa? Abraham tadi pergi mencari tempat yang lain. Kita tidak boleh gitu ya, memiliki sifat egois ya di rumah gitu ya. Segala sesuatu macam mau makan harus saya yang di luar, tidak boleh ya. Sang adik itu harus terakhir, harus kemudian ya, harus saya. Segala sesuatu di rumah harus saya gitu, tidak boleh ya. Atau mama kalau mau beli sesuatu harus saya saja, adik tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh kita memiliki sifat yang egois atau mementingkan diri. Yang ketiga, melayani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah melayani seperti yang Tuhan mau. Ya, mana kita melihat contoh dari Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus itu sudah mau rela mati untuk kita. Dia mau berkorban untuk dosa manusia. Tuhan Yesus mau memberikan dirinya untuk salib. Dan itu juga yang mau diharapkan Tuhan kepada anak-anak semua di tempat ini. Kita mau menyerahkan, berkorban untuk teman-teman yang lain. Walaupun mungkin kita punya pena yang satu, tapi kadang kita membutuhkan juga untuk tulis. Tapi ada teman juga kita yang mau lebih membutuhkan. Mungkin ketika kita mempunyai lebih atau lain, kita bisa membagikan. Kita bisa melihat. Itu diajarkan kita dapat membantu, menolong teman kita. Yang selanjutnya, melayani keluarga kita. Kita mau berkorban juga bagi mereka. Kita harus mau adanya rasa mengalah. Itu
kita mengalah dengan adik. Kadang di rumah kadang kita punya adik ya. Kadang orang tua bilang, ya mama, bapak, punya kakak tidak mau mengalah sekali dengan adik. Kadang kan kita bikin sifat mau kita yang duluan ya. Tidak boleh ya. Kita harus mengalah dengan dan juga gitu mengampuni kita ketika ada teman kita yang salah atau kita juga yang salah, kita harus minta maaf ya. Tidak boleh walaupun kita merasa paling benar, kita tidak mau maaf sama dia, kita tidak mau damai dengan dia, tidak boleh seperti itu ya. Dan juga saling peduli dan selalu mengasihi serta menolong, itu ya, harus kita selalu mengasihi dan menolong teman kita yang tadi sempat ibu sampaikan. Dan terus kita mengasihi, menolong itu hanya di keluarga atau di mana saja kita bisa mengasihi? Siapa saja kita mengasihi? Teman. Kakek. Siapa saja ya kita mengasihi, bukan hanya saja kita punya papa, hanya saja kita punya mama atau adik kakak, tidak, bukan itu saja ya, tapi dengan siapa saja kita lihat yang kita dapat membantu atau menolong mereka, itu dikatakan sebagai melayani. Selanjutnya dengan demikian kita dapat menjadi, kalau kita menjadi keluarga yang selalu rukun dan damai. Ketika kita memiliki rasa mau mengalah, mengasihi, mengampuni, itu kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dengan mana saja kita ada, dan dalam masyarakat kita menciptakan hidup yang rukun dan damai. Tidak ada yang, kalau kita sudah hidup rukun dan damai. Jadi baik, kesimpulan kita pada hari ini yaitu melayani di tengah keluarga berarti mau mengutamakan kepentingan anggota keluarga lain dibandingkan dengan kepentingan diri kita sendiri. Ya, tadi yang kita bisa dapat menolong, mengasihi, dan kata melayani ya. Dan terus melayani keluarga dapat kita wujudkan dengan cara mau mengalah, habis itu mau mengampuni, mau selalu mengasihi, serta menolong setiap anggota keluarga. Melayani di tengah keluarga juga dapat kita wujudkan dengan menghindarkan mereka dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin itu saja materi kita pada siang hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Adi?